Lu pernah ngalamin momen di mana lu harus ngelewatin tempat gelap, sepi, tapi lu tahu ada sesuatu yang berbeda di sana? Malam ini gue bakal bawa lo ke salah satu kisah paling mengerikan tentang Sewu Deno. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini diambil dari pengalaman nyata yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk berdiri. Siapkan mental, karena Sewu Deno ini bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum jalan sendiri di malam hari. Sewu Deno secara harfiah berarti 1000 tangisan. Tempat ini terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Jalan yang jadi pembahasan ini sebenarnya cuma jalur biasa, dikelilingi sawah, semak belukar, dan pohon-pohon besar yang kayak berdiri berjaga. Tapi cerita yang beredar bikin tempat ini jadi sesuatu yang lebih dari sekedar jalan sunyi. Penduduk sekitar percaya kalau tempat ini dihuni banyak arwah penasaran. Beberapa bilang ini karena tempat itu dulunya jadi lokasi pengungsian masa perang, di mana banyak orang meninggal dengan cara tragis. Dan setiap malam suara tangisan dan rintihan itu kembali terdengar. Mereka yang berani ngelewatin jalan ini sering jadi saksi pengalaman yang nggak bisa dilupain seumur hidup. Jadi malam itu Joko baru aja selesai kerja lembur di ladang. Karena jaraknya jauh dari desa, dia biasanya pulang ngelewatin jalan biasa. Tapi kali itu dia udah terlalu capek dan mutusin buat ambil jalur lebih pendek yang lewat Sewu Deno. Dari awal suasananya udah nggak enak. Jalan gelap cuma diterangin senter kecil di tangan Joko. Nggak ada suara apa-apa kecuali langkah kakinya dan suara angin pelan. Tapi di tengah jalan, langkah kaki dia tiba-tiba berhenti. Ada suara lain, kayak suara anak kecil yang menangis. Joko celingukan nyari sumber suara itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Tangisan itu pelan, tapi makin lama makin jelas. Awalnya dia mikir, mungkin ada anak kecil yang tersesat. Tapi makin dia jalan, suara itu makin dekat. Dan makin aneh. Nggak lama, dia merasa kayak ada yang narik ujung bajunya dari belakang. Waktu dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, dia lihat bekas kaki kecil di antara tanah basah. Dia mulai ngerasa kalau ada sesuatu yang salah. Langkah kakinya dipercepat, tapi tangisan itu nggak hilang. Bahkan, berubah jadi suara perempuan ketawa pelan di telinganya. Setelah tangisan berubah jadi tawa, Joko tahu dia nggak bisa tinggal lama di tempat itu. Dia berjalan makin cepat sambil mencoba nggak menoleh ke belakang lagi. Tapi tiba-tiba di depan dia berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Perempuan itu diam saja, nggak bergerak. Ketika Joko melangkah mundur dengan gemetar, perempuan itu mulai bergerak maju sangat lambat. Dan waktu itu terjadi, Joko sempat melihat sesuatu dari balik rambut perempuan itu. Wajahnya penuh luka seperti terbakar dan matanya kosong. Perempuan itu tiba-tiba tertawa keras sambil mendekat cepat. Tanpa pikir panjang, Joko langsung lari sekuat tenaga. Tapi yang bikin merinding, suara cekikikan itu nggak berhenti. Kayak ada yang terus mengejar dari belakang. Begitu sampai di rumah, dia langsung masuk, ngunci pintu, dan terengah-engah mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Tapi malam itu belum selesai. Saat Joko mencoba tenang, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Suaranya berat, perlahan, tapi pasti. Joko nggak berani buka pintu. Dia hanya duduk diam sampai akhirnya suara itu hilang. Besok paginya, dia keluar rumah untuk memastikan. Dan di depan pintu rumahnya ada bekas kaki kecil di antara tanah kering. Bekas yang semalam dia lihat di jalan. Setelah kejadian itu, Joko mutusin untuk nggak pernah lagi lewat jalur itu. Bahkan di siang hari. Beberapa orang bilang, apa yang dia lihat adalah penghuni asli Sewu Deno. Entah itu korban tragedi atau makhluk yang sengaja tinggal di sana. Tapi ada juga yang percaya kalau tempat ini memancarkan energi negatif yang ngerasa terganggu kalau kita melintas tanpa permisi. Gimana menurut lo? Ini sekadar cerita legenda yang dibesar-besarkan atau benar-benar kejadian nyata yang pernah dialami Joko? Yang jelas tempat seperti Sewu Deno ini sering jadi pengingat bahwa dunia ini nggak cuma dihuni oleh manusia. Kalau lo pernah ngalamin cerita serupa, jangan ragu buat cerita di kolom komentar. Dan pastiin lo like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kalau lo denger tangisan di tengah jalan gelap, lebih baik berhenti jalan dan berdoa.